Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala aidan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Kalaulah orang itu semata menjadikan Allah jadi pemimpinnya, Allah akan mengeluarkannya dari yang gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Sebaliknya, orang-orang kafir, pemimpin mereka adalah taghut, maka sebaliknya pula yang terjadi. Tagut-tagut itu akan mengeluarkan mereka dari alam yang terang benderang ke alam yang gelap gulita. Mereka itu adalah isi neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258, sambungan dari ayat kursi. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga, yang sebentar ini saya tanyakan kepada imam, inilah kelemahan orang yang tidak hafal Quran. Maka yang muda-muda, yang otaknya masih cerdas, ibarat komputer belum dikotori CPU-nya oleh apa namanya? Ya, kotoran-kotoran dunia ini, maka hafallah Al-Quran. Tirulah kakak kalian Adi Hidayat dan letak-letak ayat itu baris keberapa dia hafal. Dia umurnya baru sama dengan anak saya nomor 4. Lahirnya tahun 1984. Tapi dia hafal Al-Quran dan letak-letak hurufnya. Mudah-mudahan Anda yang rajin seperti itu pula. Kemudian dalam ayat yang dicarikan oleh imam sebentar ini, perbedaan orang kafir dengan orang beriman di dalam ayat ini,
Orang-orang yang beriman, mereka itu bersangatan cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita akan menyebutkan cinta karena cinta itu seni hidup, maka cintailah Allah di atas mencintai segala sesuatu. Sebab kalau keluar dari koridor itu, kita akan dipimpin oleh taghut. Apa itu taghut? Sesuatu yang sangat kita senangi, yang membuat kita lalai mengingat Allah. Itu taghut namanya. Bisa pangkat kita, bisa kedudukan kita, bisa harta kita, dan bisa pekerjaan kita. Kalau sudah taghut yang mengendalikan kita, Allah menerangkan ulaika ashabun nar. Sebab orang kafir itu tidak ada pertolongan, tempatnya di neraka. Bukan sementara, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita mengutarakan cinta, diletaknya lawak bujang merupa des. Ada anak gadis karena hati awak. Adinda, saya cinta kepadamu karena kasihan. Mungkin dalam hatinya dia protes. Iko ndak murni cinta gua, dek kasihan. Biarlah nak jadi yuda deh. Kaum muslimin mungkin kita juga beranggapan begitu. Karena manusia itu diberi akal, dia berpikir dinamis. Ternyata memang kasihan itulah pintu cinta yang nomor satu. Alasannya apa? Bapak-bapak, kita manusia biasa, berdosa, dan kalau kita beramal belum tentu dikasih pahala, karena bermacam-macam orang beramal ini. Ada ria, ada sombong, ada ujub. Ria itu apa yang diberikannya untuk jalan Allah, kata dia punya. Itu ria namanya. Tapi walaupun yang diberikan pada jalan Allah itu dengan wa'alaniyah, cara berinfak misalnya kan ada dua. Pertama, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra. Orang-orang yang menafkahkan sebahagian hartanya sirra, dengan rahasia, wa alaniyah, dan ada dengan terang-terangan. Ambo diminta de orang PKDP Bengkulu mengaji ke Bengkulu. Mereka masih tetap seperti di Piaman. Basidoncek namanya. Dari wang samandoawa 10 juta jenye. Ya kan? Atau mereka kaum muslimin babondong-dombong tagak ke muko, kemudian magiakan infak. Itu namanya terang-terangan. Tapi kalau di hati mereka bahwa yang saya infakkan ini berasal dari jalan Allah, dari Allah, kemudian dipercayakan kepada saya dan saya infakkan untuk jalan Allah, walaupun di soraan, itu ndak ria. Ndak ria itu. Kemudian kaum muslimin ada sombong. Soalnya tu orang tadi bersedekah tak, mana saya kadang deh. Ada yang paling kadang lagi tadi. Atau sombong, memakai sifat Allah. Kemudian yang ketiga ada ujub. Ini juga berbahaya Pak, walaupun orang lain tak tahu. Sedang salat tahajud Pak, taruh ya Pak salat tahajud. Tambah je salat witir. Dibaca ayat panjang-panjang kerana orang tak ada mengikut lekang. Sedang mendoa, ya Allah, lah ya ada orang nan setaan ambo di dangau teduh. Atau ujub no. Di dalam hati sana ada kicing ke orang. Allah sana tahu. Kalau ada pikiran seperti itu dalam beribadah, cepat istighfar. Minta ampun kepada Allah.
Kenapa bisa manusia seperti itu, bapak-bapak yang terhormat, yang saya muliakan? Syaitan dikeluarkan SK-nya oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dia tidak sakit-sakit untuk menggoda manusia agar tersesat dari jalan Allah. Kalau setan itu banyak, Pak. Kalau iblis hanya satu. Iblis itu sampai sekarang satu. Setan itu banyak. Kenapa kita katakan satu? Tidak ada jamaknya di dalam Al-Quran. Kalau syaitan, satu syaitan, itu namanya syaitan. Kalau beberapa syaitan, syayatin. Jadi iblis itu cik, itu ketuanya. Anak buahnya nama gaduh awak ko, namanya syaitan. Kalau nyo banyak, kan awak banyak nang nyo gaduh tu. Banyak syaitan tu. Jamaknya syayatin. Asia nan jadi syayatin tu Ustaz. Ternyata indak jin sedo Pak. Nah, ini hati-hati kita supaya kita jangan masuk kelompok itu. Kata Allah dalam ayat pendek, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitunya yang membisik-bisikkan hal-hal negatif ke dalam hati manusia, ke dalam dadanya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan ke dalam dada kita itu siapa? Dua, minal jinnati wan nas. Kira-kira kalau Pak membuka WA kita masing-masing grup, ada enggak manusia yang jadi provokator, menghasut orang agar dia membenci seseorang? Ada enggak mencelik dalam HP? Banyak mencelik. Baituan saya Pak, jangan dikomentari. Mendapat dosa jariah Pak. Enggak palo jariah, dosa jariah. Itu dia. Jadi yang jadi syayatin itu satu jin, kemudian yang kedua manusia. Jadi mangko banyak setan ko kecil Allah nyurang ko menjadi setan sebagian. Tapi mudah-mudahan indak jamaah Masjid As-Salam. Kalau ada yang jadi setan Pak, kalau babayo semayang. Jadi itu kerja syaitan itu menghasut. Ya kan? Yang paling utama itu hasutan setan bapak-bapak, agar kita hati-hati ya. Lebih-lebih pasangan muda, ba'a orang suami istri ko carai. Nyo instruksikan di iblis. Berhasil setan tu menggoda, carai orang tu, nyo laporan ke komandannya. Waang dapat nilai A+. Dia gih reward. Tu kece iblis ka anak buahnya setan. Preso sendiri awak Pak. Kalau ada jawab masuk-masuk orang kerja, tu pengurus nang gini ndak beres tu. Tukarlah pengurus lain. Kalau ada nama dia itu ngeceh Pak, pengurus saja gini ndak beres tu, ambil PT sekerjanya. Batu dua sih dia itu. Itu kaum muslimin lah berubah orang tu sifatnya menjadi syaitan. Jadi kita ini mudah saja tergelincir, bapak-bapak ibu. Karena setan itu diizinkan oleh Allah begitu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau untuk periwitiwa, sampai sakratul maut. Orang mati itu kecil Nabi Pak, sangai awi. Tapi kalau anaknya magi hai maile sesikole. Ube maile sesikole. Kalau nyoba impus lapis-lapis jarum impus. Jadi kalau ada Pak Maunian dun sana sakit di rumah sakit, ya kan? Lapis-lapis dipindah kemari lapis, pindah kemari lapis. Cek dokter dipindah saya rumah sakitnya bapak jalai. Ambo ndak mandahului Allah, kalau lama deko ndak lama kadole. Kadang-kadang kan orang ndak psikoparalatan kurang Pak. Ya kan? Pindah ke rumah sakit itu aja. Pindah tiba sini mati. Ini. Sampai awak kama embuskan napas yang terakhir tu, nyobao
dek setan tu kaum muslimin, baik yang dari jin, yang banyak dari jin itu, hanya minuman awak. Itulah mati sasek. Begitu kaum muslimin syaitan itu sampai sakaratul maut. Jadi cintailah Allah di atas mencintai segalanya. Maka Allah tu yang memimpin kita. Kalau Allah yang memimpin kita, syaitan apapun, baik dari jin maupun dari manusia, tidak akan berhasil menghancurkan iman kita. Itu Allah yang berjanji. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau Allah yang kau jadikan pemimpinmu, kamu serahkan dirimu, kamu gadaikan jiwamu untuk Allah, Allah akan mengeluarkanmu dari yang gelap kepada yang terang. Bu, kalau ibu ditanya, ibu mana cinta ke suami ibu juga Allah, jawabnya. Kalau kami menjawab, kami lebih cinta ke Allah daripada suami kami. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi kok tidak terbukti. Betul juga kami laki-laki kok, Pak, apa mana cinta kami ni apa daripada ke Allah? Boleh awak menjawab, ambo lebih cinta ke Allah. Kok tidak terbukti? Ya kan? Sadang petani saja Pak, nan masih membajak jo kabau tu sampai kini ya. Para jemaah lebih cintanya jo sawah tu daripada cinta ke Allah. Sebagian tidak sadonya. Kalau tidak didengarkan oleh orang yang mengaku Islam, panggilan Allah memang dilantunkan melalui mulut muazin, tapi itu yang memanggil Allah. Itu dia lebih cinta kepada tidurnya daripada cinta kepada Allah. Seketik saja Pak bisa meleset. Jadi jawabnya narencak Pak Ustaz. Saya mungkin ikon tak tapik wana do, tapi dakik-dakik ke tapik. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih ke Allah, tidak kurang kawini. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Lebih ke Allah, tidak kurang ke suami. Rasanya mendakik-dakik enak. Kok tapik mana tu enggak? Nan tapik tu menurut penilaian Allah. Allah tahu jodoh tak hati awak. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, benarkah kasihan tadi itu sifat Allah Pak? Kasihan itu sifat Allah. Kalau dia kira nanti Pak, ya Allah adililah hamba seadil-adilnya, kan ada sifat Allah namanya Maha Adil. Kalau nanti dia kira Pak, nyuadili dia awak dia Allah jo seadil-adilnya, jo sifat adilnya tu, biar ustaz, biar buya ndak ke masuk surga cik. Jale orang kebanyakan. Bab itu amal kita bapak-bapak alun tentu diterima Allah. Sebabnya nan tadi, ada kerana sombong, ada kerana ria, ada kerana ujub. Memang ada juga nan ikhlas. Ya kan? Tapi kalau dosa Pak tu langsung didosurian, diterima dosa tu. Dapat risiko Pak. Tapi kalau amal lalu tentu. Atau mengkau berharap kita taruh Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amal yang engkau terima ya Allah. Kau dapat menangi awak macam doa itu. Wa amalan mutaqabbal. Amal yang engkau terima ya Allah. Itulah yang disebut amal saleh. Jadi awak nanti Pak, kalau ditakdirkan masuk surga, tu ndak de amal awak, tapi karena kasihan Allah, reda Allah, rahmat Allah,
Makanya para jemaah, kita ditunjukkan doa oleh Nabi, menghafalnya tidak susah, pendek. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau awak sembahyang Pak, ada doa nan pokok duo ketika awak duduk dalam salat, tidak di luar salat. Apa? Rabbighfirli warhamni. Apa artinya itu? Ampunkan aku ya Allah dan rahmati aku. Ya kan? Rahmat itu surga Pak. Ampuni aku dan masukkan aku ke dalam surga. Bamangko rahmat tu surga. Kalau kita akan memulai acara, kan kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatlah kamu dengan rahmat Allah dan berkahnya. Kalau orang selamat kemudian dapat rahmat, artinya dia akan masuk surga. Diulas lagi, wabarakatuh, berkah. Di dunia kau saja Pak, kalau kita benar-benar bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan dibukakan pintu barakah dari langit dan bumi oleh Allah. Atau kalau mendoakan kawan, semoga berkah, semoga berkah. Dan magih berkah tu tidak ada orang tu Pak, Allah. Allah. Jadi kalau Allah memperlihatkan sifat kemaadilannya, nanti dia kira menimbang dosa pahala kita, tidak satu pun kita akan masuk surga. Tapi apa? Karena kasihan Allah. Kasihan itu sifat inyo. Malah kawan kita nan mati Pak, di doanya masuk surga dah. Tapi beda bacaannya jangan tadi. Kalau menyembahyangkan mai, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ampunkanlah jenazah ini dan rahmati dia, atau masukkan dia ke dalam surga. Jadi dari sekian banyak cinta, malah saya mulai ke Padang ini, kota Padang sudah kota Padang, kota tercinta. Ya kan? Para jemaah, kalau yo cinta awak ke kota Padang, jangan dimasuk enjo saruk ke dalam got. Itu cinta ke kota Padang baru tu. Kalau indah balunggu sarok di dalam hari paneh aman, hari hujan nyata tasumbe terjadi banjir. Apalagi Allah yang menciptakan kita, kalau rendah cinta kita kepadanya, bagaimana kita mengharapkan rahmatnya? Mudah-mudahan kaum muslimin, apa yang kita cintai di dunia ini di bawah dari mencintai Allah. Jadi kalau kita mencintai Allah, tidak akan berbuat curang kita dalam hidup ini. Kalau lebih cinta kita kepada Allah daripada yang lain. Bapak Ibu, maafkan saya lahir batin kalau ada yang salah. Kalau kita salah, kita puji Allah kembali dan kita minta ampun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lelontong Bu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.